Indonesia atau yang dikenal dengan nama MUR-nya. Saat ini, Ibu Antonia juga melayani di Pukat Nasional sebagai anggota bidang organisasi. Kita sambut dan beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Ibu Antonia Wiro. Pada Ibu Antonia, naik panggung dan menduduki kursi yang narasumber yang kedua adalah Bapak Ferry Kristianto Teja, seorang pengusaha asal Bandung yang memiliki banyak bisnis di bidang fashion, kuliner, dan pariwisata. Ya, bisnis dan usahanya diantaranya rumah sosis di Lembang, Happy Farm CBD, tahu susu Lembang, floating market Lembang, Gerak Syarat Sumber, dan masih banyak lagi. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Di antaranya beliau menjabat sebagai Direktur Regional Jawa Barat, Asia Council for Small Business, Ketua Umum Masyarakat Indonesia, Marketing, Dewan Pakar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Beliau juga sebagai Dewan Penasehat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri dan jabatan di berbagai organisasi lainnya. Dan tentunya sebagai seorang narasumber, beliau diundang sering sekali ya mengisi berbagai acara, diantaranya Mandiri Sahabatku, Guru Migran Indonesia di Hongkong, Indonesia Knowledge Forum, FIM 2015 BCA Learning Service, Entrepreneurship Networking Forum, Bisnis Indonesia dan BTPN sebagai pembicara rutin, topik entrepreneur di Rumah Perubahan Renal Kasali dan berbagai event lainnya. Kita sambut dan beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Ferry Kristianto Teja. Kepada Bapak Ferry, kami persilakan untuk naik panggung dan menduduki kursi talkshow. Ya, ada satu lagi narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Francisco Raymond Levy. Beliau lahir di Jakarta tahun 1973, menikah dan dikaruniai 2 putri. Aktif menjabat di berbagai perusahaan, diantaranya sebagai Komisaris PT Multimedia Prima Transportasi, Direktur Operasional dan Pembangsa Edukasi, Direktur Kreatif PT Delas Grafika Abadi. Beliau juga sebagai presenter, MC, penyiar radio, produser film Super Didi tahun 2016, konten kreator Sim Samparin. Saat ini mereka aktif sebagai organisasi Indonesia Pacific Recycle sebagai ketua Pukat Muskuman Agung Jahat dan saya di Pukat Nasional sebagai anggota bidang pemberdayaan. Kita sambut dan beri tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Raymond Levy. Kepada Bapak Raymond, kami persilakan naik panggung dan menduduki kursi talkshow. Untuk memandu acara talkshow ini, kami panggilkan 2 orang moderator yang sudah tidak asing lagi. Siapa itu boleh semuanya? Tentu, yang pertama Ibu Monica Kusjandi, seorang wanita yang diberkati dengan seorang suami, 1 putri dan 2 putra, 2 menantu dan 3 orang cucu. Beliau juga lulusan sarjana Food Teknologi IPB. Bermula sebagai karyawan 20 tahun, antara lain di PT Indofood dan beberapa local company dan multi international company. Sampai sekarang sudah 14 tahun sebagai importing dan eksporting food ingredients trading company yang mensuplai perusahaan-perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. PT Damai Sukses Makmur dan CP Sukses Makmur. Berbagai pelayanan 40 tahun di gereja, di wilayah dan juga parti sebagai rektor, pewarta dan lain-lain. Kalau disebutin
panjang waktu ini. Dan sekarang melayani di Keuskupan Bogor sebagai Ketua Pukat Keuskupan Bogor. Yang kedua adalah Bapak Dwiko Gunawan, mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Saat ini beliau aktif sebagai penggiat dan pembina UMKM di Serambi Botani, melayani Pukat Bogor sebagai Ketua Bidang Profesional dan Kewirausahaan dan membina UMKM dari para anggota Pukat Bogor. Kepada Ibu Moni dan Pak Diko, kami persilakan untuk ke depan membantu persiapan. Oke, shalom. Yang mulia Bapak Uskup, para romo, Romo Heru, Romo Dedi, dan para romo, serta Bapak Ibu sekalian, dan hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa hadir di acara talk show e-katalog UMKM secara itu naik kelas ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan di tengah-tengah kita sudah ada para narasumber yang luar biasa dari Bandung, dari Jakarta. Beliau-beliau ini orang yang sangat sibuk ya, kemarin ada di Melbourne, lalu di Jakarta, lalu sekarang sudah di Bogor. Itu Glorimut. Selamat pagi juga Bu Antonia, sibuk sekali dari Bali langsung ke Bogor ya Bu ya. Aduh, terima kasih Bu atas waktunya untuk berbagi dengan kami semua yang ada di sini. Dan juga satu lagi dari Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi dari Bandung, walaupun beliau ini sibuk sekali ya, tetapi kami sangat bangga karena Pak Ferdi ini mau berbagi kemanapun. Sekarang sudah di Bogor ya Pak ya, sudah nanti di Palu, nanti akan di Semarang, nanti akan di Sukasari, jadi dipanggil di mana-mana nih Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya, dan saya ditemani oleh rekan saya Pak Diko sebagai ketua dari lomba e-katalog ini. Ya Pak Diko ya, gimana Pak Diko siapa hari ini? Iya, luar biasa Bu Moni. Ini antusias dari para UMKM dan penggiat UMKM di Bogor ini luar biasa. Ini udah penuh nih, kurang lebih berapa? 300 sampai 700 juta orang ya. Baik Bu Moni, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, sedikit bocoran bagaimana nanti talk show ini berlangsung. Pertama, talk show ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam atau bisa juga lebih kalau animo daripada audiens nanti sangat luar biasa. Tentunya harus dibatasi dengan waktu, karena memang waktu bukan milik kita, karena berjalan terus, jadi kita yang harus mengaturnya. Kemudian yang kedua adalah kami berdua sebagai moderator akan bertanya kepada narasumber ini. Nanti mungkin kami minta para narasumber bisa menjelaskan kurang lebih sekitar 15 menit dan sampai dengan 20 menit, tergantung dari sejauh mana materi yang akan disampaikan oleh ditanya oleh kami. Kemudian jika ada waktu, mungkin kita akan bisa juga lanjutkan dengan tanya jawab kepada audiens. Jadi audiens bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Ya, kan kami akan berharap juga nanti mungkin posisi Romo Heru dan Romo Dedi juga kalau memang berkenan untuk bertanya juga kepada narasumber untuk bisa diambil insight-insightnya oleh para pihak UMKM di bawah. Dan kemudian penutupan akan dilanjutkan dengan closing statement dari para narasumber. Apa saja nanti yang disampaikan secara singkatnya. Demikian mungkin Bu Moni yang bisa saya sampaikan sebagai arahan bagaimana talk show ini akan kita berlangsung. Baik Pak Diko, mungkin kita mulai saja supaya kita menggunakan
menggunakan waktu yang maksimum untuk para narasumber. Mungkin saya mulai dari Ibu Antonia. Silahkan Damang Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu Nuhun ya, sudah jauh-jauh nyampe di sini juga gitu ya. Lalu saya tahu Ibu itu begitu banyak pengalaman ya. Udah keliling Indonesia kemana-mana dan sudah ketemu dengan para UMKM begitu banyak ya. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan kalau di Bogor ini memang setahu saya itu lebih dari 370.000 UMKM ya, katanya sih terbesar di Jawa Barat katanya menurut data survei. Nah ini bagaimana menurut Ibu tren dari UMKM di Indonesia ke depannya gimana Bu, itu bisa sharing dengan kita semuanya. Baik, takutnya di belakang kelihatan boleh. Bapak dan Ibu, selamat pagi dulu Monsignor, Romo, Bapak dan Ibu yang tercinta, Bapak Agus Bapak dan Ibu, UMKM selalu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk didiskusikan. 95% dari pengusaha adalah UMKM. Jadi 5% isinya adalah SME dan komersial. Kebanyakan 375.000 UMKM ada di keuskupan di Bogor. Nah, jadi bisa jadi berapa yang ada di keuskupan PR-nya Ibu Monica untuk mendata. Jadi harus di keuskupan ini kita harus tahu berapa banyak UMKM. Kenapa harus tahu? Pertama, keuskupan Bogor merupakan ekosistem. Itu yang harus kita pahami. Saya boleh bertanya, berapa umat sekeuskupan Bogor? Hampir 100.000 ekosistem, 100.000 umat yang ada di keuskupan merupakan ekosistem dan user bagi kita semua. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ternyata teknologi membantu kita dengan luar biasa. Contohnya, kita bisa melakukan WA Blast hanya dengan satu informasi tentang produk kepada 100.000 umat di keuskupan bisa semua tahu. Betapa powerful itu yang membuat kenapa UMKM ini wow. Yang menjadi tantangan adalah pertanyaan yang sederhana, yaitu uang. Selain mendapatkan uang, kenapa saya berbisnis? Pertanyaan ini penting karena kelanjutan daripada bisnis kita tergantung dari jawaban kenapa yang saya miliki. Contoh saya, kenapa saya keluar dari bank? Kenapa saya ingin membuat konsultan ini? Satu, saya berjalan-jalan keliling Indonesia, sudah bekerja banyak sekali orang Indonesia. Kalau berkumpul lebih dari 2 orang, seru sekali bercerita, seru sekali bercerita tentang siapa? Orang lain. Sementara kalau di bandara saya melihat ekspatriat,
sudah mulai lebih baik. 6 buku orang Indonesia 1 tahun sudah membaca. Sekarang era pengetahuan. Bapak Ibu sebagai UMKM mau desain interior, mau digital marketing, mau pengetahuan bagaimana saya mengelola diri sebagai entrepreneur, mau saya berkomunitas, semua ada di teknologi dan dunia digital yang ada dalam genggaman Bapak dan Ibu. Apakah itu akan saya gunakan? Itu harus kita gunakan bersama komunitas. Kalau di Bogor ini sudah ada pukat, maka pukat yang akan membantu kegalauan Bapak Ibu ketika kok nggak laku ya, aku nggak tahu mau jual kemana ya, terus kenapa sih yang lain dengan produk yang sama bisa lebih laku. Nah, kekepoan itu harus kita tahu. Jadi saya ulang, yang pertama, kenapa saya harus menjadi entrepreneur selain saya mencari uang. Yang kedua, produk kita untuk segmen apa, usia siapa, apakah produk kita sudah dijelaskan. Misalnya seperti itu, ada kita ngomong empek-empek dengan saus yang asam dan pedas dari level 1 sampai level 10. Ada yang tidak menjelaskan sausnya pedas atau enggak. Giliran saya yang nggak suka pedas, belilah sama ibu, ternyata pedas. Jadi saya kecewa apa enggak? Kecewa. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak sekali hal sederhana yang kita harus jawab dari why-nya kita. Sehingga produk kita itu adalah gambaran cinta saya yang dicerminkan ke dalam produknya saya. Artinya kualitasnya harus dijaga. Ya, dengan komunitas 100.000 umat Katolik, kebayang nggak sembayangan butuh kue atau makanan nggak? Menikah, ya, pesta, acara seperti ini. Tadi Bu Monika juga bilang itu dari UMKM kita loh. Ibu Monika sampaikan, saya acara 1000 harinya Mama, saya menggunakan produk UMKM. Saya bangga banget loh. Saya mau kasih contoh. Bapak dan Ibu kenal asam? Ayo sekolah. Ada ya? Dimana kita menyumbang mulai dari 5.000 sampai dan seterusnya setiap bulan. Tadi disampaikan oleh Monsinyur, dari gereja ke pasar, dari pasar ke gereja. Bayangkan kita dalam keluarga ada anak minimal 1, ada bapak dan ibu. Kita keluarkan 1 bulan 50.000. Tadi dikatakan sama pastor, Monsinyur aja dapat kupon. Yes, next juga begitu. Aku setuju banget. Jadi bisa memilih makanan. Artinya apa? Komunitas umat 1.000 ini dengan uang 50.000 setiap keluarga kali 100.000 dapat 5 miliar. Monsinyur udah nanya omset. Harusnya setelah dikelola hari ini 5 miliar adalah minimum base omset Anda satu keuskupan. Tepuk tangan deh. Wow, 5 miliar ya. Targetnya Tadi 50.000 is a simple thing, basic. 5 miliar itu basic sekeuskupan. Tinggal apakah kualitas saya dijaga? Apakah umat paroki itu mengerti produk Anda dengan terbaik? Bagaimana cara masaknya? Bagaimana cara membungkusnya? Bahwa dikatakan itu food grade. Itu semua kita harus sampaikan. Saya beberapa 1 minggu sebelum kembali saya ke Padang dahulu, saya jalan sehat bersama para pengusaha di Padang. Salah satu yang menarik, ada Ibu Christine Hakim, saya pikir artis yang ada di Jakarta. Ibu-ibu umur hampir 70, juga anggota UKAT. Yang menarik dia adalah nggak tamat SD.
Bu Uwi, saya tuh kelas 5 SD. Terus yang membuat ibu hebat apa Bu? Aku percaya dirinya over. Dan ternyata sosial media dia, walaupun umurnya 68, tepatnya hampir 70, 199.000 follower. Imagine that? Bisa kebayang Bapak Ibu yang cantik-cantik masih muda-muda kalah sama Christine Hakim, pengusaha snack makanan. Setiap hari dia, aku bikin cara membuat keripik singkong balado, dia terangin, aku ke dapur, aku belanja, itu semua ditayang di sosial media dia. Sekarang dia menjadi penjual makanan kecil terkenal di Padang dan terbesar. Apakah mungkin itu Bapak Ibu sekalian? Yes. Nggak kedengeran? Apakah mungkin buat Bapak Ibu sekalian? Gak peduli kita siapa, masa lalu. Hari ini mulai dengan uang. Kenapa saya menjadi pengusaha UMKM? Siapa target saya dari 100.000 umat di paroki? Apakah semua? Kalau makanan pasti semua. Dengan mengeluarkan 50.000 per bulan konsumsi harian. Saya percaya yang namanya jajan, yang namanya belanja makanan snack akan lebih dari itu. Setuju nggak Pak? Yes. Nah, sehingga itu minimum omset. Kemudian apakah kualitas kita jaga atau hanya sekedar ngisi waktu? Itu yang harus diperhatikan. Kalau tidak salah besar. Di era industri 5.0, manusia di dunia ini sustainability lebih penting. Contoh, saya sih agak kurang suka sih ada minuman mineral pakai plastik. Saya biasanya bawa tumbler. Mungkin next di setiap kegiatan ada galon, sehingga setiap orang yang hadir ke keuskupan membawa tumbler. Kenapa? Keberlangsungan. Nah, itulah sustainability. Produk-produk kita juga gitu. Itu bisa jadi mohon maaf Monsieur ini contoh doang gitu ya. Jadi artinya bahwa inilah yang kita harus berikan kepada konsumennya kita. Demikian, ada yang ingin ditanyakan? Nanti lewat Ibu Monika. Saya cukup di pertanyaan pertama karena waktunya 15 menit. Ya. Jadi mulai dari bagaimana tren di Indonesia, juga bagaimana UMKM itu bisa naik kelas ya Bu Tanda. Jadi dari kualitas, juga wide, dan juga meningkatkan pelatihan ya Bu ya. Nah, dan kalau saya lihat ini Bu, sebenarnya mungkin Ibu ingin tahu kenapa kita ada lomba di katalog ini ya. Nah, benar. Ya. Jadi ini bermula tentunya dari surat ibadah dari Bapak Ketum kami yang terkasih. Di situ ada bagaimana kita meningkatkan relasi dengan Tuhan sesama masyarakat sampai kepada bagaimana percepatan agar masyarakat itu adil, makmur dan sejahtera. Wow. Lalu sebagai konkretnya Bu, bagaimana kita saling care, saling menguatkan, terutama kepada usaha kecil menengah ini. Ya, ini bentuk pertama untuk bangkit. Nah, mungkin Ibu ada ya semacam ide ke depannya. Jangan sampai kita berhenti di e-katalog saja. Ya. Nah, strategi apa nih? Walaupun tadi Ibu ada beberapa sekali ya. Bagaimana Ibu umat itu bisa dikumpulkan sehingga menjadi potensi perjuangan ya depannya. Mungkin Ibu ada saran-saran ke pihak baik dari pihak gereja paroki, wilayah lingkungan maupun dari pihak UMKM-nya. Oke, menarik.
Jadi kita jelasin murah, enak, siapa ibu-ibu, bapak-bapak, anak, atau bagus ini buat bekal. Misalnya diceritakan demikian praktis, murah, ya kan? Nah, ketika PP di seluruh keuskupan ini ada banyak, kenapa nggak ada komunitas pedagang PP? Supaya kualitasnya kita nggak bayangin 28 paroki, berapa banyak yang menikahkan anak dan butuh stok PP. Oke, daripada kita egois satu dengan yang lain, kita maju bersama, gede bersama, nasional bersama, bisa bikin proses ke seluruh Indonesia. Kenapa enggak? Itu contohnya. Jadi katalog sudah jadi keren banget, Bu. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Keren banget. Jadi Ibu Monica memprakarsai ide UMKM atas dengan di katalog. Yes. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan yang saya sampaikan, maka akan hilang bersama. Ya, mohon Bapak Ibu lihat kembali yang tadi saya jelaskan, ditambahkan dengan yang Bapak Ibu tadi ingin dapatkan. Jadi bisa jadi nanti dari kita Bu Monica memprakarsai dengan riset. Jadi risetnya makanan ini yang paling disukai oleh umat, makanan jenis ini yang ringan yang disukai oleh umat, kenapa disukai dan lain sebagainya. Jadi bisa dilakukan pertama dengan riset, dengan kajian, sehingga membantu hasilnya untuk Anda semua. Saya rasa waktu saya harus berhenti karena masih ada narasumber yang lain. Terima kasih. Menguatkan ya, saling membeli ya. Jadi lihat di katalog dibagikan kepada seluruh umat. Jadinya semua bisa saling membeli dan pastinya penjualan akan meningkat ya Bu ya. Yes. Oke. Oke.